Kenapa bisa nggak suka tapi dia ngenalin gitu? Kan awalnya baik, balik lagi. Terus ternyata orang tuaku yang cowok, ayahku juga nggak terlalu seneng. Mungkin nggak terlalu senengnya itu bukan di awal, malah setelah perjalanan itu dia lihat kayaknya ini anak kurang sopan gitu, kayak gitulah bahasa kasarnya gitu. Nah, itu kan tadi kronologi kakak batal menikah, tapi kakak belum sebutin nih, kenapa sih pada akhirnya setelah kasus mungkin itu dari dana ya, nggak tertutupi, akhirnya betul-betul memantapkan ini orang bukan jodoh aku gitu. Nah, jadi itu di tanggal pokoknya 2 minggu dari awal bulan Juli aku tuh udah kalut ya, aku udah mulai nanya-nanyain. Sebenarnya aku setiap bulan nanya sih duitnya gimana gitu, duitnya ada atau enggak. Dari 2 bulan yang lalu aku selalu nanya sih duitnya ada atau enggak, kalau enggak ada kita cari bareng-bareng, maksudnya kemana gitu kan. Tapi aku dari awal udah mantepin ke dia kalau bisa jangan minjem, jangan ngutang, ini mau nikah loh gitu, karena vendor yang aku mau yang harganya berapa dia juga tahu. Jadi yang penting memantapkan 80 itu dulu, sisanya kan sudah aku yang menalangin gitu dari segala macamnya lah pokoknya. Dia tetap bilang ada sabar gitu kan, berarti kan dia menaruh aku harus percaya sama dia. Benar. Nah, jadi mungkin karena kepercayaanku tuh terlalu besar dan toleransiku sudah terlalu besar juga untuknya, jadi pada akhirnya itu nggak ada, aku kecewa, Kak. Terlebih lagi dia tidak menghargai orang tuaku, karena etika yang baik itu sebenarnya dia minimal sebulan sebelum dia harusnya datang ke orang tua aku minta maaf dong, kayak minta maaf, ayah, mama, maaf, aku nggak bisa menunaikan sisa dari yang telah aku kasih gitu kan. Harusnya gitu dong. Karena kan gini, aku bekerja, dia bekerja, kakak bekerja, kita misal sisanya itu kan sekitar 65 ya, 65, sisanya 65 juta. Harusnya dia tuh tahu dalam pekerjaannya, dalam penghasilannya mampu nggak dia dalam sebulan menghasilkan 65 juta, kan gitu kita harusnya kan dari pekerjaan kita. Harusnya dia begitu, jangan sepele lah gitu. Dia kan sepele akan dirinya sama diriku, sama dirinya aja dia sepele, apalagi sama aku, apalagi sama orang tuaku gitu. Terus di situ sih aku jadinya kayak koknya ini orang nggak menghargai aku sama keluargaku gitu. Itu satu. Terus orang tuanya juga tidak menghormati keluargaku, nggak minta maaf gitu, malah minta maafnya setelah dia bikin broadcast kalau aku tuh dibilang meninggal. Dia buat broadcast seperti itu, Kak? Iya, aku itu tapi after batal ya, Kak, after batal mungkin dia mau menutupi aibnya dengan bilang aku meninggal. Tanggal kan batalnya tuh H-2, tanggal 23 ya tadi acaranya. Tanggal 21 aku batalin, terus tanggal 21 malam, mungkin 21 malam aku dikabarkan dapat aku nggak tahu ya itu tanggal persisnya, kemungkinan tanggal 21 malam atau tanggal 22 malam aku dibilang meninggal. Tapi itu ada 2 broadcast ya di grupnya. Jadi satu grup menginfokan, menyebarkan berita kalau aku tuh kecelakaan dan koma dan lagi dirawat di Rumah Sakit Columbia Medan. Terus satu grup yang lain mengabarkan kalau aku itu meninggal. Tapi itulah Allah baik kan, jadi kayak aku nggak nyari bukti, itu bukti datang ke aku. Wow, kakak dikabarkan meninggal seperti itu, bagaimana perasaan kakak waktu mengetahui dan yang memberikan itu adalah mantan kekasih kakak? Bukan mantanku yang nginfoin, orang tuanya, orang tua ceweknya. Orang tuanya yang menginfoin ke grup? Iya, jadi itu udah paket lengkap untuk aku fix membatalkan pernikahanku. Wow, ternyata kayak, bukan cuman dari mantan ya, tetapi juga keluarganya. Iya, jadi kayak buat apa aku nikah sama orang yang lelaki dan keluarganya nggak sayang dan menghargai aku dan keluarga aku, buat apa kan diteruskan. Aku nggak pernah nuntut materi dari awal. Ya pernikahan pasti butuh materi, tapi maksudku yang ku tegaskan tuh bukan materi dari awal, memang etika gitu. Di tanggal 21 kakak membatalkan pernikahan.
Apakah di tanggal itu juga kakak memberitahukan apapun yang udah terjadi selama ini yang kakak pendam kepada orang tua kakak? Seminggu sebelum itu aku udah bilang ke ayah aku kalau aku takut aku nggak bahagia di pernikahanku gitu. Tapi orang tuaku masih kayak ya inilah ujian gitu, namanya menikah tuh pasti ada aja ujiannya kan. Ya inilah ujian mau menikah itu pasti ada aja ya. Aku sholat istiqoroh terus-terusan sholat istiqoroh, tapi tuh hati tuh makin ngerasa harus batal gitu. Bahkan aku awalnya berencana ya udah nggak apa-apa nikah, tapi 1 hari setelah itu aku mau pisah gitu Kak. Jadi kan ada apa sih namanya, bukan cerai sih bahasanya, tapi pembatalan perkawinan. Nah, tapi itu justru mungkin kalau aku ngelakuin itu justru makin lebih ribet kehidupanku. Jadi ya udah buat apa? Aku juga nggak statusnya janda toh gitu kan. Jadinya akhirnya memutuskan untuk batal karena dukungan keluarga juga. Keluargaku itu menyerahkan kepadaku, mantepkan aku gimana. Aku sholat terus kan, sholat. Ya udah akhirnya aku batalin. Tapi aku batalin tuh di depan keluarganya semua. Jadi keluarganya itu datang karena dapat info aku mau batalin, bukan datang meminta maaf duitnya kurang, bukan gitu.